Mesir tuh udah lama jadi anjingnya Amerika. Guk 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 guk. Apakah caci maki emosional yang tampak heroik ini merupakan tindakan yang adil? Oke, gue tahu kenapa sekarang Mesir tuh diem. Karena Mesir itu dikuasain sama Firaun. Memberikan stempel Firaun kepada institusi negara sekelas Republik Arab Mesir. Mesir bisa ya sebungkam itu. Mesir bisa sejahat dan segelap ini. Kenapa? Menyematkan frase anjing Guk 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 kepada negara yang dianggap tuli dan buta terhadap isu Palestina, serta menyebut ulama Su sebagai penjilat Firaun merupakan penilaian yang berimbang, serta berpijak kepada basis akademik yang pantas. Itu jahat banget ya. Mesir tuh pengkhianat banget. Iya, mereka jahat. Sediem itu. Kenapa ya? Mereka tuh diem ketika ngelihat bayi-bayi di Gaza itu dibantai. Gue tahu risikonya besar, gue tahu. Tapi karena besar itulah resikonya, kalian tuh mulia. Memang selalu mudah berkomentar, orang selalu lebih tahu bagaimana dan seperti apa orang lain harusnya bersikap. Tapi gue bukan orang yang bisa diem ngelihat kezaliman. Pepatah Arab berkata, Al-kullu hakim, madamat al-qissah, laysat qissatuh. Semua orang akan bisa bijak, meletak dan menyambung, memutuskan perkara-perkara, selagi perkara itu tidak berhubungan dan tidak melibatkan dirinya. Mesir tuh udah lama jadi anjingnya Amerika. Tapi bukan apa alasan mereka jadi pengecut, bukan. Republik Arab Mesir bukan ormas keagamaan yang bisa mengambil langkah berdasar sentimen, emosional, pribadi. Mesir juga bukan LSM yang bisa mengambil langkah A hari ini, kemudian beberapa hari ketika dilihat rasa-rasanya kurang tepat, lalu direvisi begitu saja, seakan-akan tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Tentu tidak, teman-teman semua. Pun, Mesir bukan kekhilafahan Islamiyah. Mesir bukan institusi kekhilafahan yang bertanggung jawab penuh atas kemaslahatan masyarakat Islam Muslim dunia. Tentu tidak. Ada kaidah usul fikih di mana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tahu nggak kesimpulannya apa? Jadi daripada Mesir hancur, lebih baik Palestina yang mampus. Sepertinya mahasiswa baru Al-Azhar yang baru 3 hari lalu tiba di Mesir pun tahu kecacatan logika ini. Dalam ilmu mantik, kita tahu sesuatu tidak melulu hanya ada dua pilihan, hanya ada dua sisi. Kalau tidak A, berarti tidak B. Kalau tidak putih, berarti hitam. Bila tidak memberi izin long march, berarti tidak pro Palestina. Karena yang hanya mendukung konvoi lah yang tidak rela bayi Palestina kelaparan dan orang bergelimpangan dibantai, seperti disampaikan Ustaz Hijrah itu. Jadi daripada Mesir hancur, lebih baik Palestina yang mampus. Dan soal kaidah usul fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih yang katanya dipakai oleh para ulama di sini untuk menutupi kepengecutan mereka, tidak seperti itu, saudara-saudara. Bahwa Mesir punya kepentingan nasional, stabilitas politik yang harus dijaga, keamanan negara dalam negeri, dan bagaimana politik luar negeri, aturan sebagaimana seorang warga negara asing berada di negara mereka sendiri. Rasa-rasanya ini merupakan suatu dasar yang sangat mudah dipahami. Dalil dijadiin tameng untuk jadi pengecut. Sementara kaidah ini kami dengar diucapkan langsung oleh guru-guru kami di Al-Azhar, para ulama yang faham ilmu agama, teori politik, hubungan internasional, yang bahkan pernah terjun langsung dalam pertempuran Mesir-Israel di dekade 70-an itu. Nah, muncul tuh ulama-ulama Su, penjilat pantat penguasa. Mau jadi pendukung ulama Su yang ngejilat penguasa dan milih kenyamanan diri. Yang duduk di pemerintahan Mesir hari ini, itu banyak sekali tokoh-tokoh religius, pemuka agama, kelas wahid. Bisa kita bayangkan, ada nama-nama seperti Syekh Usamah Al-Abd, mantan rektor Universitas Al-Azhar, yang hari ini menjadi anggota parlemen. Ada juga kita tahu ulama besar yang dimiliki oleh dunia hari ini bernama Syekh Ali Jum'ah, yang juga menjabat sebagai anggota parlemen Mesir. Dan tentu di dalam kabinet pemerintahan presiden sekarang itu ada seorang tokoh muda Azhari, tokoh yang sangat kredibel untuk membicarakan soal ilmu pengetahuan agama Islam, bernama Said Usamah Al-Azhari, yang menjabat sebagai Menteri Urusan Agama dan Wakaf plus penasehat Presiden Abdul Fattah As-Sisi. Dan rasa-rasanya beliau-beliau itu juga tahu, mengerti, faham sekali tentang qadhiyah Palestiniyah atau Palestinian case ini. Gue tahu kenapa sekarang Mesir tuh diem. Karena Mesir itu dikuasain sama Firaun. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh sebuah negara tentu mesti kita hormati. Pun kalau mau dikritik, alangkah baiknya sebelum kita bersikap dan mengajak orang lain untuk bersikap kritis itu,
sebelumnya didahului oleh usaha untuk mencari tahu, mencari sudut pandang lain, agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat luas itu bisa diterima dengan baik. Gue nggak bisa jadi orang yang tuli buta dan mati hatinya. Gue nggak pengen jadi kayak gini. Mau jadi anak dajjal atau pengen jadi pengikut Nabi. Sikap Mesir untuk menjaga stabilitas negara, menjaga 107 manusia yang hidup di sepanjang sungai Nil ini, bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak hati Anda, bukan berarti mereka tuli, buta, dan tidak pro-Palestina. Dan tentu, Mesir bukan kekhilafahan Islamiyah. Dia bukan institusi, otoritas dalam politik Islam yang bertanggung jawab penuh dan bisa disalahkan terhadap semua kejadian yang ada di Palestina. Mesir seperti kita, Indonesia. Dia adalah negara berkembang, punya kepentingan politik, dan lain-lain. Mau jadi pendukung ulama su yang ngejilat penguasa dan milih kenyamanan diri? Seakan di Mesir ini tidak ada orang yang paham argumen kita. Seakan di Mesir ini orang tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana. Seakan di Mesir ini orang tidak mempunyai keresahan yang sama. Saya kira tidak. Kita adalah orang yang hari ini tinggal di Mesir dan tahu betul bagaimana perasaan, kondisi kebatinan pribumi, yaitu rakyat Mesir terhadap saudara-saudara mereka di Palestina sana. Sebenarnya ada banyak hal dari statement beliau yang ahistoris yang harus kita koreksi. Namun dalam kesempatan kali ini saya kira cukup untuk itu. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Rivaldo, siswa sejarah dan peradaban di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.